Kisah nyata pengamal sholawat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat KAPI, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita semoga Allah kabulkan dengan mudah, cepat serta berkah, amin. Sahabat, jangan lupa di subscribe biar channelnya semakin berkembang dan bisa menghadirkan testimoni sholawat. Dan untuk semua sahabat yang mau bertestimoni bisa menghubungi di nomor telepon 0822 4071 5530. Oke sahabat, kita lanjut untuk kisah nyatanya ya, biar nantinya dibacakan nih. Sebelum dibacakan, ayo kita sama-sama bersolawat biar kita mendapatkan syafaat baik di dunia ataupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sumber dari konten jateng.com. Inilah sebuah kisah nyata tentang seseorang yang rutin mengamalkan sholawat Nabi. Kisah ini diceritakan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kisah nyata ini menunjukkan keajaiban dan kemuliaan yang sang pengamal sholawat Nabi. Simak kisah ini berdasarkan pengalaman yang dialami Habib Lutfi bin Yahya. Sahabat, tadi udah dibacakan sholawat, semoga kita mendapatkan keberkahan. Semoga hutangnya terusir, semoga hutangnya menjauh, semoga kita bebas dari hutang dan bisa mengundang rezeki, mendatangkan berbagai keberkahan, terbukanya pintu-pintu, terkabulnya doa. Jadi untuk semua sahabat, yakin, amalkan, dan semangat. Nah, di sini ada kisah yang diceritakan oleh Habib Lutfi bin Yahya, seorang yang mengamalkan sholawat. Kisah keajaiban sholawat Nabi ini dialami oleh seorang kuli pasar bernama Mbah Darjo. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh Habib Lutfi bin Yahya saat masih nyantri di pondok Kadung Paruk, Purwokerto. Mbah Darjo adalah seorang kuli pasar yang bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhannya. Hingga suatu ketika Mbah Darjo dikabarkan wafat dan dimakamkan di Kadung Paruk. Kisah Mbah Darjo dimulai ketika keluarga meminta pembongkaran makam. Hal ini karena keluarga ingin menguburkan cucu Mbah Darjo di dekat makam Mbah Darjo. Alasannya karena area pemakaman itu banyak makam orang soleh seperti ayah dari Kiai Abdul Malik dan Kiai Ilyas. Akhirnya makam Mbah Darjo dibongkar. Saat sudah hampir setengah meter digali, orang-orang dibuat kaget dengan bambu penutup jenazah yang masih berwarna hijau segar. Tak hanya itu, kain kafan yang digunakan jasad Mbah Darjo juga masih utuh, bersih dan wangi. Nah sahabat, Mbah Darjo ini gitu ya, Masya Allah ya. Jadi yang membuka makam atau menggali kubur kaget. Karena apa? Kok bambunya masih biru atau masih hijau gitu ya, utuh lah sahabat ya. Masya Allah, Mbah Darjo ini yang kesehariannya semasa hidupnya beliau seorang kuli panggul, tetapi dengan pekerjaan yang sangat berat, tetapi malah tidak menjadi penghalang untuk bisa mengamalkan sholawat sahabat. Habib Lutfi yang saat itu tengah berada di lokasi terperanjat kaget atas apa yang dilihatnya. Beliau pun ingin melaporkan kepada gurunya, yakni Kiai Abdul Malik. Belum juga dilaporkan, Kiai Abdul Malik justru lebih dulu menodong pertanyaan kepada Habib Lutfi. Piye Darjo mayitnya isi utuh? Bagaimana Darjo mayitnya masih utuh? Tanya Kiai Abdul Malik. Habib Lutfi yang masih syok makin dibuat kaget kala mengetahui bahwa Kiai Abdul Malik justru sudah tahu tentang kondisi jasad Mbah Darjo. Sahabat, Habib Lutfi pun kaget gitu ya.
Karena guru beliau Kiai Haji Abdul Malik ini malah udah mengetahuinya gitu. Jadi masya Allah ya, kalau orang-orang soleh itu memang sudah menjadi sudah mengetahui gitu ya. Dalam arti mengetahui ini, ketika ada sesuatu yang terjadi ya, contohnya seperti Mbah Darjo ini ya, Kiai Haji Abdul Malik ini beliau mengetahuinya apa yang dilihat sama Habib Lutfi bin Yahya ini. Kiai Abdul Malik pun menceritakan bagaimana Mbah Darjo semasa hidup. Darjo kui wong ahli solawat, ora tahu tinggal solawat tiap bengi. Durung turu sak dungure mocok solawat ping 16 ewu. Darjo itu orang ahli solawat, tidak pernah ninggal solawat tiap malam, tidak akan tidur sebelum membaca solawat 16.000 kali. Jelas Kiai Abdul Malik. Solawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Imbuh Kiai Abdul Malik. Nah, sahabat yang selalu didawamkan atau diamalkan Mbah Darjo ini, jadi setiap mau menjelang tidur beliau tidak bisa tidur sebelum mengamalkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad itu ya sahabat 16.000. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kedahsyatannya sholawat yang sangat luar biasa. Demikian kisah seseorang yang rutin mengamalkan sholawat Nabi yang akhirnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Mbah Darjo ini ya. Kenapa? Yang pertama, sekali lagi, ilmu sholawat itu tidak bisa dilawan dengan logika. Karena apa? Tadi ya sudah bertahun-tahun, kenapa kok masih utuh? Dari pertama kain kapan, bambu, bahkan jasadnya, Masya Allah, itu kedahsyatan yang secara kasat mata kita lihat. Beliau mau tidur amalin sholawat, mau bekerja seperti biasa gitu ya, diamalkan juga sholawat. Dalam kesibukannya, dalam menjadi seorang imam di keluarganya, tetap bersholawat. Masya Allah, banyak kedahsyatan yang terkandung di dalam sholawat. Apalagi di sini kisah ini diceritakan oleh Habib Lutfi bin Yahya ya, yang mana beliau pun di dalam kesehariannya sebelum misalnya ada acara apapun gitu ya, Habib Lutfi ini senantiasa mengamalkan sholawat Jibril berjamaah bersama santri-santrinya, seperti itu. Jadi untuk semua sahabat ya, ingat ketika kita satu kali bersholawat, maka Allah akan bersholawat untuk kita 10 kali. Itu kalau satu kali. Nah, Mbah Darjo ini 16.000 ya sahabat. Berarti dalam waktu sehari semalam Mbah Darjo mendapatkan 10 kali lipat dari sholawatnya. Artinya Allah pun bersholawat 10 kali lipat yang diberikan kepada Mbah Darjo. Nah, semoga apa yang menjadi hajat kita semua, baik itu yang punya hutang, yang lagi bangkrut, yang belum mempunyai momongan, yang lagi sakit, yang diponis dokter yang tidak mungkin akan sembuh, semoga Allah sembuhkan. Dan semoga apa yang menjadi hajat semua sahabat KHP 82 Allah kabulkan. Pasti di saat ini ada yang lagi bingung, ada yang lagi pusing, ada yang lagi was-was, ada yang lagi gelisah, ada yang lagi mengalami ya bisa disebutkan secara kejiwaannya terganggu karena beban masalah. Tetapi ingat, Robbi habli hukma walik nimi solihin waz'ani mi warosati janatin naim. Ya. Jadi sahabatnya, perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu itu pasti akan ada hikmahnya. Hikmah kita ambil, semoga menjadi suatu pelajaran, suatu
pembelajaran yang jauh lebih meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, yang akhirnya kita bisa kelak menjadi orang yang sukses baik di dunia ataupun akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.